memutarbalikan fakta terhadap dunia Islam itu luar biasa. Nama-nama yang besar orang Islam yang menemukan ini, menemukan itu, ya, termasuk menemukan dalam kedokteran, itu diplagiat seolah-olah itu milik daripada orang Kristen atau di luar Islam. Yang menarik adalah ada tulisan daripada Profesor Dr. Khalid Ashirjani yang dalam bahasa Indonesianya berjudul Kontribusi Islam terhadap Peradaban Dunia, yang mana digambarkan hampir 50% peradaban dunia itu berasal daripada Islam. Nah, namun nilai-nilai kesejarahan ini hampir pupus di dalam lingkungan kita umat Islam. Maka untuk hal itu kita umat Islam, sesama umat Islam atau dunia pendidikan Islam harus memberikan gambaran. Pertama, bagaimana umat Islam itu butuh terhadap Islam. Kedua, mempunyai rasa bangga terhadap agama Islam. Ketiga, mempunyai rasa memiliki terhadap Islam. Yang keempat, dia harus punya rasa bertanggung jawab terhadap agama Islam. Nah, sehingga dengan hal itu pendidikan harus diarahkan supaya ada nilai manfaatnya. Nilai manfaatnya untuk siapa? Sebagai ini jailu fil ardi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai manusia, mereka yang harus bermanfaat bagi manusia lain. Nah, kenapa hal itu harus terjadi? Karena terbentuknya suatu bangsa itu dimulai dari 5 tahapan. Pertama, individu. Individu yang lebih besar menjadi grup atau kelompok. Kelompok yang besar itu menjadi masyarakat atau society. Masyarakat yang besar itu menjadi state, negara. Negara yang besar itu menjadi bangsa, nation. Nah, untuk mewujudkan ini semua, maka perlu partisipasi daripada umat. Nah, maka kalau Indonesia saat ini merupakan negara Islam terbesar di dunia, sehingga untuk itu umat Islam harus memberikan peran. Nah, untuk memberikan peran itu, maka umat Islam harus mempunyai dua. Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imamnya amal dan amal itu adalah makmumnya. Khiyarukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang yang belajar tentang Al-Qur'an dengan berbagai turunannya dan orang yang mengamalkannya. Nah, itulah beberapa konsep yang harus kita kembangkan sehingga masyarakat tidak hanya memandang bahwa orang masuk sekolah agama itu taunya cerita masalah furu'iyah, taunya hanya masalah ibadah dan muamalah. Kita tidak membahas tentang iktisadiyah, aksiasiyah dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau ini diberikan wawasan kepada umat Islam sampai dia memahami sehingga dengan nilai-nilai tadi dia mau jadi ulama, oke. Dia mau jadi dokter, oke. Dia mau TNI Polri, boleh. Sehingga nilai-nilai keislamannya melekat pada dia. Nah, yang terjadi pada saat ini adalah kalau boleh kita katakan dari presiden sampai yang namanya lurah mayoritas umat Islam. Tapi problemnya ini tidak Islami. Kenapa? Nilai-nilai keislaman tadi tidak melekat. Wawasan keislaman tidak melekat pada individu-individu tadi yang punya jenjang dari 1 sampai 5 tersebut. Karena kira itu yang perlu menjadi bahasan kita sehingga kita pun di dalam membangun madrasah ataupun ma'had, visi misi ini harus tergambarkan, termasuk gaya tariknya. Selain dia bisa baca kitab, dia bisa bahasa Arab, dia bisa bahasa Inggris, kalau perlu bahasa-bahasa yang lain, sehingga ini menjadi satu gambaran. Kalau disekolahkan di tempat antum, nilai plusnya seperti ini, ada edit videonya, ada nilai tambahnya. Nah, demikian penjelasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.